Cuman gaya hidup ini termasuk kepada gaya hidup yang tidak aman, yaitu gaya hidup dari merokok. Muncul sebuah pertanyaan di benak saya, kenapa merokok termasuk gaya hidup yang tidak aman? Menurut kesehatan, katanya kalau kita terlalu banyak merokok itu akan menyebabkan prevalensi tinggi terhadap beberapa penyakit. Kata dokter, kalau kita tidak terkontrol dengan merokok itu akan menyebabkan penyakit. Sehingga penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, kata dokter, itu sumbernya dari rokok katanya. Tapi yang jadi unik, katanya menurut kesehatan rokok penyakit. Tapi fakta nyatanya semua menteri yang ada di kesehatan pada ngerokok. Tetangga saya banyak menteri kesehatan pada ngerokok. Ini yang jadi pertanyaan besar. Uniknya itu. Yang kedua, menurut pakar ekonomi khusus kaum ibu-ibu rumah tangga menilai tentang perilaku gaya hidup kita tentang masalah rokok. Katanya merokok itu pemborosan. Sehingga kadang-kadang istri kita sering demo. Kalau merokok 3 bungkus gak apa-apa, kalau saya jajan bakso tiap hari, rewel. Padahal kita sendiri yang beli, tapi kita nggak pernah merasa dirugikan. Bukti nyata, ada nggak yang demo tentang turunkan harga rokok kepada pemerintah? Nggak ada kan? Naik terus rokok. Naik terus padahal. Ya, apalagi ada katanya sebagian ulama berpendapat bahwa rokok itu haram. Katanya loh. Kalau itu masalahnya nggak tahu, bukan anak saya. Mau haram nggak tahu lah pokoknya. Tapi fakta dan nyatanya para ulama 75% merokok. Perdebatan ini yang sangat sengit. Nah, muncul sebuah pertanyaan di diri saya, sebetulnya ada apa sih di dalam rokok? Sementara yang melarang-melarang, sementara orang yang merokok semakin banyak. Nah, muncul informasi dari laboratorium, katanya karena rokok itu sebelum dipasarkan tidak bisa sembarangan, harus uji lab dulu, cek lab dulu. Nah, yang mencek lab itu dua, yang ditunjuk oleh negara, yang pertama Brawijaya Malang, yang kedua PT Bengkulu. Nah, dari situlah informasi datangnya sumber bahan dasar rokok itu dari situ. Ternyata bahan dasar rokok itu, ya tadi yang diceritakan ada 3 kan. Yang pertama ada tembakau, yang kedua ada cengkeh, yang keempat ada bumbu atau nanti saus. Muncul di tulisan tar. Nah, tadi kita cerita, betul nggak sih bakau itu sumber penyakit? Kalau memang betul, kenapa nenek kita dulu pakai ini nggak apa-apa, nggak keracunan? Malah anaknya banyak lagi, ada yang 10. Awet gigit. Nenek saya aja 11 anaknya. Pada fakta di dalam rokok bahwa rokok bisa merusak janin kan. Nah, ini menurut sejarah yang nyata ya, karena belum lama nih, kalau zaman sekarang udah nggak ada yang konsumsi bakau. Bahkan menurut Profesor Dr. Sutiman, hasil pengetahuan beliau seorang profesor doktor. Beliau guru besarnya doktor di Brawijaya Malang. Diteliti tembakau, tembakau sangat luar biasa. Yang pertama anti kanker, yang kedua anti virus, yang ketiga anti stres. Orang yang nggak merokok, orang yang suka merokok, kalau nggak merokok gimana? Galau, pusing, stres, kayak nggak ada kerjaan. Orang lagi pusing ngerokok, minimal nyaman sedikit. Gitu kan? Santai. Buktinya ada gak? Ini kan kita pakai sejarah aja. Ada gak orang tua zaman dulu kena kanker payudara? Ada gak orang zaman dulu kena kanker miom, kista? Bahkan jarang dulu yang dioperasi. Tapi anaknya ya biasa gitu. Ini buktinya karena orang tua zaman dulu suka mengkonsumsi herbal. Cuman di sisi lain bakau itu ada manfaat. Tapi di sisi lain bakau itu punya karakter, Pak. Tembakau itu ada karakter yang melekat. Kalau tembakau ini dibakar, bakal muncul itu karakter apa? Nyandu. Yang disebut dengan nikotin. Seperti Bapak tercandunya terhadap istri Bapak. Itu karakter yang melekat terhadap istri Bapak itu kan karena Bapak cinta kepada istri Bapak.
Tapi pertanyaannya kalau bapak cinta terhadap bencong kira-kira yang layak enggak? Kan nggak cocok ya? Nah itu. Maka muncul pertanyaan kalau kecanduan baik atau tidak? Ini nikotin dipandang katanya nikotin jelek. Wah walaupun herbal juga tetap ada nikotin. Iya, pertanyaannya nikotin itu baik atau tidak kata saya. Kan tadi juga dibahas tembakau itu, nikotin itu hasil pembakaran dari tembakau. Ketika dibakar akan ada zat yang melekat disebut candu, namanya nikotin. Kalau zat candu di dalam kopi namanya kafein. Kalau zat candu di ibu-ibu namanya taun gitu. Atau kalau orang Sunda mah. Jadi pertanyaannya, kalau kita kecanduan kira-kiranya baik atau tidak? Berarti tergantung yang dicandunya gitu ya. Terus yang kedua ini cengkeh. Kalau cengkeh manfaatnya yang tadi anti kanker, obat batuk, obat asma, obat lambung, juga obat masuk angin, bahkan bisa pakai minyak urut. Kalau di Ciamis dipakai sop. Cengkeh itu wah seger, kalau makanan ada cengkehnya seger, hangat tuh. Nah kalau tembakunya ada manfaat, cengkehnya pun bermanfaat, kira-kira jadi konsumsi oleh manusia cocok atau tidak? Bermanfaat atau tidak kan gitu? Kalau manfaat. Terus dokter menyarankan bahwa rokok itu sumber penyakit, mana yang sumber menjadi penyakitnya? Nah ternyata ini sudah viral, bahkan ini dikeluarkan oleh negara. Ternyata saus yang terkandung di dalam rokok ini terjadi 4.000 bahan kimia. Ada formalin. Kalau formalin itu buat apa ya? Mayat. Terus kalau kita kecanduan sama formalin bagus atau tidak? Bapak kecanduan sama formalin cocok gak? Formalin. Terus ada hidrogen sianida. Pernah kan mendengar tentang kasus Jessica dan Mirna? Ya. 1 gelas kopi sianida setetes, 5 menit langsung meninggal. Bayangkan kalau sianidanya segelas, kopinya setetes bagaimana? Terus ada ethanol. Ethanol ini kalau dimakan buat menghancurkan tulang-tulang kurban. Loh, kenapa dihancurkan? Kalau di sini kan habis dengan tulang-tulangnya. Karena yang kurbannya jarang. Kalau di sana banyak. Mau dijual kemana? Nggak laku. Itu dihancurkan dengan ethanol. Nah, kira-kiranya cocok gak untuk tubuh kita? Formalin untuk pengawet mayit, sianida racun serangga, ethanol penghancur tulang, sama potasium bahan peledak. Kira-kiranya cocok nggak untuk tubuh kita? Ya nggak cocok. Cuman kalau masuk ke dalam tubuh masalah nggak ini? Masalah juga. Tapi yang menjadi permasalahan besar, pertanyaannya yang merokok berhenti enggak? Terus nggak ada yang berhenti merokok. Malah lebih baik nggak makan daripada merokok. Susah lah. Dari dulu zaman sekarang belum ketemu nih solusinya. Ada yang memberikan sebuah ilustrasi bagaimana kalau diganti dengan permen. Itu belum ada yang berhasil. Permennya habis, rokoknya pun malah enak. Terus bagaimana? Nah, alhamdulillah ada seorang putra terbaik bangsa Indonesia. Beliau bernama Kiai Haji Raden Abdul Malik, memberikan terobosan, memberikan solusi bagaimana agar merokok tidak termasuk gaya hidup yang tidak baik. Kenapa? Bagaimanapun merokok itu yang susah ini gaya hidupnya. Maka beliau menciptakan rokok herbal sin. Kalau sin bahannya apa? Yang tadi juga ada bako ada. Kenapa nggak pakai bayam? Karena protein bayam itu lebih rendah. Cengkehnya pun dipakai, tapi kalau mau mencari cengkeh di dalam bako nggak mungkin ketemu di sin. Beda dengan rokok-rokok yang lain. Nah, buat apa itu mas? Sampah. Ini diambil minyaknya. Jadi kalau nggak pakai minyak cengkeh itu gampang mati. Kayak di tas itu nggak ada cengkehnya pak, maka gampang mati. Nah cuman saus yang terkandung di dalam rokok rokok sin ini beda. Kalau di sin terbuat dari 17 ramuan. Yang pertama ada madu. Menurut bapak kalau kita kecanduan dengan madu gimana? Bagus pak. Bagus. Bahkan itu karena sudah ada contoh kan dari Rasul. Kalau Rasul itu senang madu juga senang madu. Kalau kita kan
cuma dalam hati saja, karena takut sama ini. Itulah gitu. Nah, inilah. Nah, ini hanya sebuah informasi. Saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi para pecandu rokok. Enggak ada paksaan. Tadi juga hanya sodoran. Mau pindah monggo, enggak, itu hak pilihan kita. Cuman insya Allah kita bisa membandingkan mana yang cocok untuk tubuh kita. Cocok mana untuk tubuh kita antara madu sama formalin gitu aja. Gitu ya Pak. Perkara gimana-gimananya nanti juga akan terasa oleh kita sendiri. Nah kalau terapinya ada dihisap dalam-dalam, bisa ditekan, juga bisa di sauna dihilangkan. Istri bapak kalau ingin perawan lagi bisa pakai kujang mas. Keputihan, tidak lancar. Saya nggak sengaja mengarah ke situ karena istri saya punya penyakit kista, udah 0,5, minta dioperasi, alhamdulillah nggak jadi. Wasilahnya saya menggodok air 3 gayung baru di. Terus saya menyediakan rokok 3 batang, ya kujang mas dulu. Gak tahu bahwa kujang lebih bagus. Dimasukkan ke dalam ember, dikocek dulu, tutup 2 menit supaya uapnya nggak kabur. Nanti istri saya suka WC. Nah gue kayak gini aja. Sauna namanya. Pakai asap. Asap. Jadi ini di sini. Alhamdulillah. Kistanya sembuh, istri saya aman. Makanya saya belum mampu untuk madu sekarang. Kebayang kalau 4 kayak gini semua. Walahan. Terus maaf saya potong Pak. Kalau produk ini Ya. misalnya kalau apa dikonsumsi sama wanita tuh bisa? Sebetulnya bisa, cuman tergantung kepada kitanya juga. Jadi saya dulu meyakinkan isi ya setahun. Susah ya Pak ya. Semenjak anak saya dipaksa untuk merokok kan, yang sinusitis itu baru. Nah, anak saya itu agak demam sedikit karena anak baru 1 dulu. Neneknya itu khawatir karena cucu satu-satunya. Dibawa ke dokter Jasa Kartini itu ke rumah sakit. Kata dokter Panji yang di Tasikota di depan Masjid Agung Raya tuh, karena dia bertanding dengan rumah sakit Jasa Kartini, wah ini harus dibawa ke rumah sakit katanya. Katanya demam berdarah parah katanya. Padahal baru demam biasa. Nah, dibawa nih ke rumah sakit. Di belakang saya, istri saya penasaran, mengelap paru-parunya anak saya. Dilep baru, tahu-taunya bersih loh paru-paru. Baru dari situ. Padahal kan kalau anak merokok kan nggak pantas. Iya. Bahaya. Ini anak saya merokok minimal sehari 3 bungkus. SD kelas 3 loh. Perempuan lagi. Karena punya penyakit ini sinusitis. Masih informasi. Lainnya ada loh Pak. Saya bawa. Pokoknya anak saya negatif paru-paru. Bersih pokoknya. Gila kata saya. Istri saya baru di situ percaya. Itu Pak ya. Cuman kalau seperti itu ya itu susahnya, kalau disuruh minum susah juga. Kalau disuruh sauna susah juga, padahal saya butuh. Kalau udah longgar kan gak enak. Tapi jangan lama-lama kalau saya gak kuat, ini bintang saya gitu. Udah tua itu. Nah ini kebetulan, ini perwakilan jadi ini Pak. Jadi kalau mau mencoba apa sih keluhan penyakit kita di dalam tubuh, ya pasti orang itu pasti semuanya punya keluhan lah. Jangan langsung ke propos, karena kalau propos ini masuk untuk semua penyakit ya. Jadi kalau ingin kita mendeteksi, pokoknya ini syaratnya. Kalau merokok kita ini enak, berarti kita punya penyakit di dalam tubuh kita. Kalau merokok ini pahit, berarti bukan itu obatnya. Nanti kalau udah sembuh pahit Pak. Contoh, kalau yang ini kujang mas kan untuk pernapasan, batuk, bronkitis, paru-paru, ambeien, polip, sinusitis ini. Nah, karena di sini diperbanyak Kapolada. Harganya ini kalau harga konsumen 18.5 ya. Nah, terus di sini pakai diciptakan platinum. Kalau platinum di sini diperbanyaknya bunga rosella, jinten hitam, sama rumput landak laut Cina. Maka ini cocok untuk kaitan tentang darah tinggi, darah rendah, gula, ginjal, empedu, jantung dan sebagainya. Yang kretek harganya sama 18.000. Terus pakai menciptakan sinergi main.
Kalau di sini di permajaknya omega 3 bunga rosella sama jinten hitam. Maka ini cocok untuk yang lupa sama istri sendiri gitu. Barangkali kita banyak ingat sama istri tetangga, banyak aja rokok ini gitu Pak. Apalagi kalau lupa sama malam Jumat itu bahaya gitu. Harganya yang ini tadi tanya sama Pak Ruga harganya. Terus ada yang mentol. Kalau yang mentol di sini biasanya kan mentol biasa ya, itu mah peluh kan. Kalau ini mah nempel juga sulu bakar gitu maksudnya. Karena mentolnya terbuat dari daun mint. Nah, terus pakai menciptakan Propo 19 ini untuk penyakit komplikasi. Bukan obat ini rokok, tapi untuk terapi. Ini harganya 26 ya, Bro dia. Nah, terus kalau yang ini untuk pecandu narkoba, pecandu obat kimia yang hitam, yang keras. Kalau yang hijaunya tambahannya bisa untuk masuk angin. Karena ini jahe merah mentolnya anget ini, Mas. Mentol juga ya Pak ya? Mentol tapi bukan mentol sih, anget ini mah. Ya? Anget. Jahe sih, Jahe. merah. Saya pernah mencoba, bener gak ini jahe merah bisa anget gitu ya? Kebetulan mertua saya belum kerokosin, saya juga belum ngejalanin. Dia ngebako, saya campurin bako sama jahe merah, sama jahe biasa, saya diparut gitu. Ya enak mentol, anget. Cuman di sini sakit, ya, karena mungkin kurang aturnya kurang pas mungkin. Kurang pas. Nah terus ini yang sapu jagat. Kalau yang sapu jagat ini harganya murah, 16.000. Ini sapu jagat itu kan untuk membersihkan ya, membersihkan lantai kayak gitu. Ini juga untuk membersihkan lambung, susah buang air besar, juga untuk pencernaan. Sapu jagat itu. Iya, 16.000. Makanya kita coba dulu semuanya. Nah ini yang terakhir Krakatopi, ini mah herbal semua. Bakonya hanya di kertasnya saja. Itu. Yang ini ya, kalau ya Pak ya. Baunya udah bau herbal. Kakak tuh. Iya. Harganya enggak. 60.000. Nah, makanya Bapak kalau mencoba, coba aja yang 3. Yang sapu jagat, atau yang kujang emas, atau yang platinum. Pilih di antara yang 3 mana yang enak gitu. Kalau mau kepada melihat manfaatnya. Oh nanti Pak Rudi saya enaknya di kujang emas gitu ya. Mungkin kita ada tentang apa perasaan. Pak Rudi ternyata saya enaknya di platinum. Mungkin itu kita ada gangguan di darah. Pak Rudi anaknya ternyata enaknya di sapu jagat. Mungkin ada gangguan di lambung, pencernaan atau asam lambung. Nanti kalau udah sembuh nanti akan pahit. Pindah lagi kalau yang mana gitu. Yang gitu ya Pak. Karena penyakit itu sekarang masuk tiap hari loh. Dari makanan. Dari makanan. Nah sementara penyakit tiap hari masuk, sementara kita ke dokter kan tinggal sebulan sekali gak aja. Enggak. Nah itulah Pak informasi dari produknya. Terus yang kedua, di sisi lain TS itu memberikan peluang apa ini namanya untuk gaya hidup aman dari merokok. Juga bagaimana sih dampak dari merokok kita bisa nggak menjadi amal lingkungan kayak atau ke DKM kayak atau ke masjid bisa lupa. Nah dari mana gitu kan, bukan dari Pak Rudi ini. Kebetulan tes ini menggunakan sistem penjualannya itu sistem penjualan langsung. Kalau sementara rokok biasa pada umumnya sistemnya penjualan tidak langsung kan. Seperti contoh, kalau sistem penjualan tidak langsung udah pada tahu semua kan. Seperti gini Pak. Nanti aja ya Pak ya. Santai aja Pak, sambil Ya, ada. biasanya juga ngobrol-ngobrol. Daripada ngobrol-ngobrol ya. Nanti kalau ada yang belum ada yakin pengetahuan dikit gitu. sambil sharing ya. Iya. Biar enggak kayak Biar- guru sama murid lah, kayak enak ya. Gitu. Nah, jadi yang kedua, TS itu memberikan peluang tentang penghasilan, bagaimana gaya hidup kita itu baik itu bisa menjadi usaha, bahkan bisa menjadi Ya, amal gitu. bagusnya mah Mudah-mudahan gitu ya. sampai buat usaha itu Nah, bagusnya mah biar Nah, ada sistem ya. TS ini memakai sistem penjualan langsung. Hukum di Indonesia itu kan ada 2 kan sistem penjualan itu Pak ya. Ada penjualan langsung, ada juga penjualan tidak langsung. Kalau sistem penjualan tidak langsung ini yang mengiklankan artis dan televisi media. Ini si pabrik bayar loh Pak.
kemana? Kepada artis dan televisi. Jadi ini dana iklannya oleh artis dan televisi. Susunannya bagaimana cara penjualannya? Di sini ada yang disebut dengan pemasaran. Dari pabrik ke pemasaran. Contoh pemasarannya apa? PT-nya gitu kan. Kalau TSI pemasarannya PT TSI. Kalau pabriknya PT Karya Agung Putra Bintang Timur. Pabriknya. Ya. Terus dari pemasaran biasanya ke distributor pusat dulu, kalau langsung ke konsumen kan Pak ya tahapannya, lalu ke distributor provinsi, dari distributor provinsi distributor kabupaten, dari kabupaten ke kecamatan yang disebut dengan agen kan, dari agen lalu ke glosir, dari glosir ke retail, dari retail ke konsumen. Semuanya ini tidak memiliki hak iklan. Yang didapatkan oleh ini hanya sebuah keuntungan saja. Jadi hanya bagi saja Pak. Karena ini udah jelas aturannya. Nah kalau sistem penjualan TSI karena memakai penjualan langsung dari pabrik ke pemasaran TSI, dari TSI ke distributor tunggal. Gini. Terus bagaimana tersampaikannya produk ini? Ya distributor tunggal lah ini yang bisa menyampaikannya kepada para konsumen. Tinggal kembali lagi kepada gaya dan ilmu-ilmunya gitu Pak, caranya. Nah gitu. Nah makanya ini sistemnya ada 2 peluang Pak. Kenapa? Karena produknya rokok. Ada 2 peluang kesempatan. Contoh, kalau siapa namanya Pak? Rohman. Pak Rohman bisa mengeluarkan rokok 10.000 bungkus. Berapa sih dapat jasanya? Berapa sih dapat labanya kan itu? Tinggal hitung aja. Kalau Pak Rohman bisa mengeluarkan 10.000 bungkus, kita jual ke konsumen dapat keuntungan 2.500 nih. 10.000 bungkus kali 2.500 berapa? 25 juta dari per 10.000. Jasanya berapa? Jasanya dihitung dari 40%, sekitar 1.525. Jasanya loh dari perusahaan. Ya, jadi 10.000 kali 1.525, Pak Rohman dapat jasa 15.250.000. Ini hanya peluang saja Pak. Nah ini tergantung tinggal Bapak bagaimana cara mengeluarkannya ya. Kalau masalah modal sih saya punya, ibaratnya kan tinggal beli aja rokok 10.000, kalau per hari 35 slop ya Pak. Cukup modalnya 10 juta sebetulnya. Cuman ketika kita punya modal, bagaimana sih caranya kan? Berarti kalau cara harus orang yang ahli. Bagaimana Pak? Kita punya keahlian enggak? Kalau enggak berarti Bapak minta bantuan siapa? Ya saya, nanti Pak Rudi juga membantu. Terus yang ketiga, Bapak punya waktu enggak? Ya enggak. Berarti gimana caranya? Ya cari orang lain. Mau sistem sales kayak mau gimana gitu kan. Jadi kalau ingin mau mengejar yang ini, 2 keuntungan. Yang pertama kita harus punya modal, yang kedua kita harus ada yang ahli, yang ketiga ada yang punya waktu. Nah bagaimana kalau kita tidak punya waktu, tidak punya modal, bahkan tidak punya keahlian? Ini ada jalan yang kedua, tapi kita dapat hanya upah jasa saja ini. Nah sistemnya kayak gimana ya? Sayembara lah. Sayembara. Jadi ginilah kata pabrik yo, kalau Anda bisa mengeluarkan produk rokok saya 10.000 bungkus, Anda akan mendapatkan 15.250.000. Nah, saya nggak mampu nih kalau sendiri. Bagaimana kalau saya sistemnya kerjasama nih atau gotong royong dengan banyak orang gitu kan? Itu bisa caranya. Nah terus upahnya nanti gimana? Ya, upahnya sesuai kerja kita dong. Kalau yang kerjanya konsisten,
bagus ya, menjaga. juga bagus. Bagus ya Pak. Tapi kalau yang kerjanya hanya merokok saja ya 3.000 rupiah. Sedikit ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya gini Pak. Sebentar, Ya. saya. Gimana? Kalau ahli ini maksudnya gimana? Kalau ahli ini kita tahu caranya. Cara Bapak bisa nggak cara mengeluarkan produk rokok? Nah, masalahnya yang sudah terjadi karena produknya rokok ya beda dengan produk ibaratnya kursi dari besi. Ya. Kalau saya ngutangin kursi besi nih sama Pak Rudi nih berapa harganya 1 juta. Kapan bayarnya? 3 bulan. Kalau nggak laku saya bawa lagi. Tapi kalau kita ngutangin rokok, udah habis. apa yang mau dibawa? Nggak ada. Asapnya udah kabur Udah kemana-mana habis. kan gitu. Udah habis. Padahal kan Rokok kalau tiap kita hari. nggak ahli, rokok habis, uang nggak Udah ada. Maka gitu kan. Iya. Nah terus saya kan belum ahli Pak. Ya nanti kita bantu bersama-sama. Ada cuman harus berkaitan dulu. Bapaknya harus apa dulu? Nah, bapaknya harus gabung dulu menjadi distributor Pak. Kenapa kita harus distributor? Supaya kita diakui oleh perusahaan bahwa kita sebagai pelanggan rokok. Saya hanya mau merokok saja, monggo, tidak ada paksaan. Saya mah mau jualan mangga, yang penting Anda berhasil, jangan rugi. Saya bagaimana saya kalau dari gaya hidup merokok saya, terus saya banyak silaturahmi, tapi saya dapat penghasilan, itu lebih bagus juga. Caranya gimana? Nah, caranya luar biasa. Contoh, di sini Pak Rohman kan, Iya. ini cara yang kedua Pak ya. Iya. Yang kedua. Nah, Pak Rohman di awal mengeluarkan uang 50.000 Pak. 50.000 ya Pak ya. Uang 50.000 ini untuk apa? Untuk biaya administrasi supaya Bapak Rohman terdaftar di TSI. Nanti buktinya apa? Kalau terbukti bahwa Pak Rohman diakui sebagai pelanggar rokok herbaya, nanti bakal muncul kartu distributor Pak, yang disebut kartu member lah. Gampangnya seperti kartu member Alfamart, Indomart kayak gitu. Ada beda. Cuman bedanya sedikit Pak, kalau di member harus diperpanjang, kalau di Alfamart kalau ini nggak usah diperpanjang. Oh, jadi nggak Waduh. diperpanjang itu. Iya. Jadi diperpanjangnya dengan apa? Dengan merokok saja. Iya. Kita kan setiap hari rokok ya. Pak? Nah, gitu. Terus yang kedua, untuk apa sih kegunaannya rokok? Apa kartu Kartunya, diskon ya. kan? Buat apa beli 50.000? Lumayan buat jajan anak juga ya. Kalau ini nggak ada gunanya. Ada gunanya yang pertama untuk belanja murah. Tadi Pak, kalau Bapak udah beli kartu diskon, ini propos harganya berapa nanti kalau udah punya member? Kalau distributor 24, 24 ya. kalau slotnya 23.500. 23.500. Itu. Jadi 2.000 kurangnya. Kan lumayan nih. 2.000 dikali 30, 60.000. Satu hari satu bungkus aja. Iya, gitu kan. Iya Pak ya. Sementara kita kan nggak pernah berhenti ya Pak. Iya. Yang kedua, bedanya dengan kartu diskon di Alfamart, ini bisa dipakai hak usaha. Kalau di Indomaret kan enggak kan? Yang ketiga, kalau Pak Rohmannya sukses membuat bisnis di sini, hasilnya nanti ketika kita mati bisa diwariskan. Sama anak itu Pak. Ya. Emang bisa Pak? Masa sih anak kita nggak mampu beli rokok 30 bungkus per bulan? Kan ini nggak pakai modal. Ini nggak usah ahli. Ini nggak pakai waktu. Syaratnya di awal cukup kita mengalihkan kebiasaan merokok saja. 30 bungkus per bulan. Cuman kalau yang 30 bungkusnya ingin dilaporkan kepada kartu ID nomor kita harus jelas dulu juga belanjanya. Contoh, Bapak punya Indomart, kartu Indomart, bisa nggak dipakai ke Alfamart? Nggak bisa. Kita punya kartu Alfamart, kan nggak bisa dipakai di warung Indomart. Gitu. Jadi harus kepada stokis. Ada. Ini konvensionalnya stokisnya gitu. Dari kebiasaan Bapak ngerokok 30 bungkus, dulunya Bapak tidak dapat apa-apa, sekarang Bapak dapat uang kembali. Nggak besar sebetulnya, 100 rupiah dari perbungkus. Tapi kalau satu bulannya 30 kan lumayan juga Pak. Ya, Ada hasilnya. 100 dikali 30 bungkus satu bulan
Pak Rohman dapat uang 3.000 rupiah. Kita bandingkan dengan rokok yang lain. Besar mana upah dari merokok kita dari rokok sintesis sama rokok yang lain? Ini harus hitung-hitungan jelas loh kalau di bisnis. Menurut Bapak, uang 3.000 upah dari merokok besar kecil? Besar, bos. Besar ya, kalau dibandingkan dengan yang tidak ada ya? Tidak ada sama sekali tidak ada. Gitu ya. Ya besar ya. Tapi kalau segi nominal kan kecil. Kecil. 3.000 dapat apa? Nah terus nanti kalau manfaatnya kita udah dapat ya, sehingga kita dapat testimoni pribadi kan. Yang kedua, uang yang 3.000-nya dulu dong harus buktikan. Ini walaupun kecil ini Harus uang bukti, itu ya. harus bukti, Harus bukti. gitu kan, supaya transparan. Bulan kedua, Pak Rohman akan mendapatkan uang 108.000. Tapi ini baru keluar. Bahkan dalam jangka setahun Pak Rohman akan mendapatkan peluang uang 13 juta 3. Alhamdulillah ini posisi di saya. Guru saya, upline saya, merokok sehari sebungkus. Beliau seorang kepala KUA. Merokok sehari sebungkus, namanya Ustadz Sofiuddin, mendapatkan upah 44 juta dalam jangka 5 tahun. 5 tahun ya. Padahal kerja Nggak disangka-sangka itu ya Pak? Hah? Ya kan nggak disangka-sangka itu ya? Ya itu. Dengan sendirinya gitu Dengan ya? sendirinya. Yang penting kita mau istiqomah silaturahminya, dan berbagi-bagi dengan teman-teman gitu ya. Nah cuman ini ada proses Pak, beda-beda prosesnya. Kalau ini prosesnya yang 3.000 hanya merokok saja, modalnya 30 bungkus tetap. Kalau kita ingin mendapatkan 108.000, nambah juga prosesnya, cuman modalnya tetap 30 bungkus. Dapat juga 13 juta 3.000, tetap modalnya 30 bungkus. Cuman prosesnya nanti nambah lagi. Dan 44 juta pun modalnya cukup 30 bungkus. Prosesnya malah lebih enak gitu. Nah bagaimana caranya? Ini nih, ini kan nggak pakai modal nih, kita merintis ya. Produknya rokok loh Pak, nggak kayak kopi CNI. Kalau kopi CNI nggak laku. Kenapa? Bukan jelek tapi mahal ya. Orang Indonesia itu nggak dilihat bukan sehatnya, murah, Murahnya. enak, murah katanya. Nah bulan kedua, bagaimana langkah kerjanya? Pertanyaan saya, Pak Rohman punya nggak 5 orang yang suka merokok? Oh banyak Pak, lebih malah. Banyak ya? Saya percaya. Tapi kalau di sini Pak Rohman cukup mengenalkan 5 orang saja. Satu, si A, si B, si C, si D, si E. Nanti yang 5 orang ini hati-hati, Pak Rohmannya jangan ngajak. Teori multi level harus mengajak kan, harus merekrut Pak. Di sini nggak boleh. Kenapa? Nanti ditolak Pak. Malu. Terus yang kedua, Pak Rohman jangan jualan. Kenapa? Ini rokoknya beda loh, nggak diiklankan oleh artis, nanti nggak laku, gitu kan? Kenapa kita kan artisnya? Atau bagaimana Pak caranya? Coba yang 5 orang kumpulkan di rumah Pak Rohman atau dibawa ke sini, nanti kenalkan sama saya. Cuman karena di sini adalah bisnis kepercayaan, walaupun modalnya sedikit, di sini bisnis kejujuran. Barangkali nanti teman-teman Pak Rohman yang 5-an belum tentu percaya sama saya, belum tentu juga percaya sama rokok, karena orang kita baru ketemu kan. Nanti dibutuhkan Pak Rohman akan melihat sosok Pak Rohmannya. Nah makanya Pak Rohman cukup diam aja, Pak Rohmannya fokus, Pak Rohmannya serius, sehingga dengan gaya Pak Rohman itu bisa meyakinkan yang di bawahnya. Teman-teman. Nanti Pak Rohman kerjanya nggak usah ngobrol, cukup aja Pak Rohman mau merokok aja sambil manggut-manggut gini, gitu. Kira-kira ini gampang nggak? Nanti yang bicara saya atau Agung nanti. Masalah ditolak atau enggak kan saya sama si Agung nanti. Gitu kan? Kita mah hanya mengenalkan saja. Kalau mau ya silakan. Kalau enggak pilihan kan itu aja, nggak ada maksa. Nanti dengan izin Allah yang 5 orang ini gabung menjadi distributor 50.000. Ini masing-masing punya pilihan Pak. Saya mah beli member itu pingin merokok murah aja. Ya monggo, itu makan hak mereka, kita nggak bisa maksa. Jangan sampai jaringan nggak boleh, itu nggak enak maksa. Yang satu ini saya mah pingin jualan, ya monggo kalau punya modal, asal jangan diutangkan gitu, nanti rugi kasihan. Terus bagaimana kalau saya ingin bergerak di jaringan? Caranya ini harus sekolah Pak. Bagaimana cara sekolahnya? Kalau ke Ciamis jauh, nanti saya yang nganterin ilmunya ke sini. Bagaimana Pak Rohman bisa seperti saya minimal? Mudah-mudahan malah bisa melebihi gitu ya. Cuma saya malu kalau lebih sama Donan Pak. Gitu ya.
Nah dengan izin Allah ini daftar 50.000. Apa sih kelebihannya? Apa sih upahnya? Nanti Pak Rohman mendapatkan upah mengenalkan 10.000 Pak. 10.000. Yang ini 5 masukkan kali 5 sama dengan 50.000. Ini namanya upah sponsor. Tapi Pak hanya satu kali ini, nggak terus-terusan. Bagaimana kalau mitra kita yang merekrut? Ya kita nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Orang kita nggak kerja. Kalau mitra yang lain, orang yang lain merekrut, kita pun kerja. Nah, kita pun nggak kerja dapat kan? Ini masa orang nggak kerja nggak dapat uang kan? Gitu. Nah ini satu kali. Berarti kalau kita modal dari 50.000, kenalin kita 5 orang, udah kembali lagi modal. Kalau rokok jangan dihitung, Pak. Dulu juga kan rokok mau beli, bukan modal kalau menurut saya, bro ya. Yang kedua, intenlah silaturahmi kepada mitra kita. Sambil kita merokoknya harus istiqomah, sehingga apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Wah bener nih Pak Rohman, suruh pindah pun dia nggak pernah rokok, istiqomah di rokok sih. Tapi kalau kita membamblang suruh pindah, sementara kita rokok yang lain, orang bohong kayak gitu mah itu nggak bisa dipegang pendiriannya. Kelihatan kan gitu. Nah kalau bulan kedua Pak Rohman dapat 3.000 bungkus, 30 bungkus ya dikasih upah lagi 3.000. Ini belum merokok loh Pak Rohman. Dari mana buruh atau upah memberikan contoh kepada ini? Ini bonus tambahan. Berarti memberi contoh kepada yang 5 orang. Kadang-kadang kita silaturahmi ke rumahnya gitu ya, untuk meyakinkan produknya. 3.000 kali 5, 15.000. Namanya level Pak. Tapi ini satu kali jangan sampai andalan. Nah terus yang selama ini berjalan yang mana? Akhirnya yang ini pun ikut merokok 30 bungkus kayak Pak Rohman. Yang ini 30 bungkus, yang ini 30 bungkus. Yang ini pun dapat 30 bungkus, yang ini pun dapat 30 bungkus. Tapi jangan sampai pekerjaan kita menjadi beban dan jangan sampai pekerjaan kita menjadi fitnah. Maksudnya gini Pak Rohman, kata Pak Rohman, saya merokok sehari sebungkus dapat 100. Sekarang bulan kemarin saya merokok 100 bungkus, kan harus dapat amplop dong. 10.000. Mana dong nyatanya? Wah bener ini mah. 10.000 aja gak nyampe, apalagi banyak kan. Pertanyaannya, kalau belinya kemana? Nah yang saya khawatirkan jangan sampai dari Alfamart ke Indomaret seperti itulah. Makanya harus kepada stokis yang amanah. Nanti berikan, suruh belinya ke sini nanti sama sini dilaporkan ke perusahaan. Akhirnya ini pun dapat penghasilan 100 rupiah dari sebungkus. Sekali dikali 30 bungkus mendapat 3.000. Pak pertanyaannya gini loh Pak, ini bisnis ini nipu nggak? Mendolimi orang nggak? Kalau menurut saya mungkin kan ini malah ada kebaikan. Yang tadinya nggak dapat apa-apa malah dapat apa-apa. Terus kalau kita dapat 3.000 kira-kiranya adil nggak? Adil loh kalau menurut saya. Perusahaan keluar produk gara-gara Pak Rohman, ini pun merokok gara-gara Pak Rohman kan? Masa kita nggak dapat apa-apa kan? Nah maka ini dapat 3.000, naik ke Pak Rohman pun sama 3.000. Cuman Pak Rohman tidak 3.000 karena kerjanya udah kepada 5 orang. Berarti 3.000 kali 5 orang 15.000. Namanya upah belanja mitra. Nah yang terakhir, sukseslah Pak Rohman menjadi pelatih wudu. Suksesnya mana? Kan udah ini udah merokok semua. Berarti kita kan termasuk orang sukses, merubah kebiasaan merokok orang lain. Akhirnya ketika Pak Rohman masuk, omset perusahaan tuh naik loh jadi 1 juta bungkus. Ini gak mungkin jadi 1 juta bungkus kalau gak ada jasa Pak Rohman. Otomatis perusahaan kan punya keuntungan. Nah perusahaan berterima kasih kepada kita, berbagi lagi dengan yang punya prestasi UM. Dari penghasilan keuntungan dari 1 juta bungkus, perusahaan berbagi lagi dengan kita 50 rupiah. Wah ini 1 juta bungkus syukuran buat mitra-mitra yang sudah meraih prestasi UM, saya berikan lagi 50 rupiah. Dalam jangka 102 bungkus itu 50 yang untuk yang punya meraih UM. Berarti 50 perak kali 1 juta bungkus kan berarti 50 juta. Wah, ini untuk Pak Rohman.
UM itu apa tadi Pak? unit manajer. Unit manajer. Kalau sudah punya 5 orang. Dengan syarat yang gelar UM nasional se-Indonesia Pak Rohman sendiri. Tapi kan nggak mungkin kita hitung omset loh Pak. Iya. Ini omset 1 juta Satu bungkus. bungkus. Sementara Pak Rohman hitungannya omsetnya berapa? 30. 30 sama 5, 150 bungkus kan? Ini grup hitungannya. Ditambah 30, 180. Yang 1 juta bungkus dari mana? Ini kerjasama dengan orang lain. Gitu. Ini bisnis kebersamaan. Ternyata yang gelar UM seperti Pak Rohman itu bukan Pak Rohman saja, ada 2.000 orang. Ini kan mau semua pingin ikut berjuang. Jadi harus dong kebagian karena dia ikut berjuang gitu kan. Contoh 50 juta dibagi 2.000, yang punya prestasi UM Pak Rohman kebagiannya 25.000. Ini yang disebut dengan royalti, omset tambahan. Hanya seginilah upahnya. Terus bagaimana cara menebus uang ini? Cukup aja mengalihkan lagi 30 bungkus hitamnya merokok, sehari sebungkus, kali 100, 3.000 upah belanja pribadi. Maka bulan kedua Pak Rohman mendapatkan uang 108.000. Nambah lagi kan, modalnya tetap 30 bungkus ya. Terus bagaimana Pak kalau kita ingin 13 juta 3.000? Yuk kita perjalanan raih bersama. Nanti kita sama-sama bantu semua. Contoh dalam jangka setahun, yang si A ini, dari grup A ini kita bantu loh. Bersama-sama, kerja bersama ya. Sehingga dari si A dalam jangka setahun punya mitra 200 orang. Dari sini ada distributor 200 orang. Dari sini 200 orang, 200 orang, 200 orang. Berarti 200 orang dikali 5, 1.000 orang. Bagaimana caranya, Mas? Kita punya mitra 1.000 orang dalam jangka setahun. Nah, tinggal berbagi aja dihitung. Dari kebiasaan orang merokok 200 orang kali 30 bungkus sama dengan 6.000 bungkus kan. Dari sini sama 6.000 bungkus. Dari sini sama 6.000 bungkus. Dari sini 6.000. Cuman ini nggak mungkin besar loh Pak kalau kita nggak kerja. Gitu kan. Kalau mengandalkan orang lain kan kita yang maunya juga. Orang lain kan nggak tahu mau nggak tahu enggak gitu. Jadi kita yang kerjanya. Nah 6.000 bungkus dikali 5 sama dengan 30.000 bungkus kan ya Pak. Tadi perusahaan bicara setiap orang yang merokok di bawah kita naik ke Pak Rohman 100 rupiah kan itu. Berarti kalau 30.000 bungkus dikali 100 ya sama dengan 3 juta. Ini belanja mitranya Pak. Kalau ini kan 15.000 karena omsetnya 30 kali 15.000. Nah royaltinya udah beda lagi karena Pak Rohman sudah menjadi presiden direktur. Bagaimana nih gajinya presiden direktur? Insya Allah besar. Hitungnya bagaimana? Seperti tadi tetap kalau omset nasional 1 juta bungkus dikembalikan ke presiden juga sama 50 rupiah dikali berarti 50 juta dibagi lagi prai. Ternyata yang punya prai presiden baru sedikit. Kemarin aja baru 43. Ini gambarannya contoh aja ya. Ada 5 orang. Berarti 50 juta dibagi 5 kebagian 10 juta. Ini masuk ke sini. 10 juta royalti sebutnya. Kalau tadi kan 25 karena praiknya banyak. Kalau sekarang 10 juta karena praiknya sedikit. Jadi yang tiap hari kita ngal itu harus belanja mitra sama prestasi. Ya kalau kita nggak dapat prestasi ya nggak dapat 10 juta. Walaupun kita di atas. Maka ini tebusnya dengan apa? 30 bungkus kali 100 3.000 rupiah. Jumlahnya Pak Rohman merokok sehari sebungkus mendapatkan uang 13 juta 3.000. Apalagi kalau di bawah Pak Rohman sudah seperti Pak Rohman ini udah mendapatkan 13 juta, ini 13 juta, ini 13 juta, ini 13 juta, ini 13 juta. Pak Rohman minimal dapat 25 juta per bulan. Kita sukses di atas kesuksesan orang lain. Bagaimana Pak kalau yang ini 30.000 contoh. Wah kalau kayak gini mah enak dong Pak Rudi yang di atas. Ini Pak Rudi kan? Gak bisa dong, karena Pak Rudi pun punya 4 lagi. Contoh Bapak ini siapa? Pak Ari.
Pak Ari hanya merokok saja 30 bungkus ya dapat aja 3.000. Di sini ibaratnya Pak Dadan ya 30 bungkus 3.000. Tapi dari sini 30.000 dapat 3 juta naiknya. 10 jutanya tergantung prestasi. Kalau yang 4 orang hanya merokok saja berarti Pak Rudi dapatnya yang 25.000. Berarti 3 juta sama 25.000 berapa? 3 juta 25.000. Kalau Pak Roman dapatnya 10 juta, 13 juta 300.000. Kok beda? Yang membedakan di prestasi. Kalau prestasi Pak Roman mah presdir, kalau prestasi Pak Rudi mah UM ibaratnya. Jadi belum tentu yang di atas yang di atas itu dapat Ayah si Ustad yang ngenalin rokok ke saya itu baru dapat 1.700.000 sebulannya Pak ya? Karena yang 4-nya Hanya perokok aja ya? nggak ada malah mah. Karena saya ya udahlah kasihan sama si Ustad, saya udah dapat 9.100.000. Nah ini untuk pribadi. Nah Pak, bagaimana untuk pemberdayaan lingkungan gitu ya? Ini dihapus dulu ya Pak ya? Iya. Kita bayangkan bagaimana kalau ini diganti menjadi kas lingkungan Pak, atau kas RT lah. Kira-kiranya Pak Dadan di bawah kas RT merokok 30 bungkus, Pak Dadan dapat 3.000, terus dari dampak merokoknya naik ke lingkungan 3.000. Kira-kiranya amal gak itu? Ini disebut dengan pemberdayaan. Berarti kalau ada 5 orang di bawah kas, 3.000 dikali 5, 15.000 ya, tambah royalti, selawe, ditambah 3.000, 43.000. Apalagi kalau yang pribadi-pribadinya dimasukkan ke kas, lumayan gede, 60.000 lah. Kecil lah kalau sebulan, tapi kalau setahun 700.000. Itu kan rokok sih. Inilah Pak. Ya. Kita tiap hari ngerokok kan ada hasilnya. Terkait informasi dari peluang ini Pak ya. pilihan mau buat. Kita ngerokok udah 20 tahun Mas. Tapi nggak dapat apa-apa ya. Iya. Iya, jadi di sini bisa untuk kayak tas gang tanpa memungut Jajak dari rumah-rumah ya, dari itu. Caranya misalkan ada 55 orang yang mau itu mengalihkan kebiasaan rokok 30 bungkus dari rokok konvensional ke rokok ini sin. Nah, sehari sebungkus atau sebulan 30 bungkus misalnya 5 orang, nah yang di atasnya itu dibikin tas. Jadi gambarannya gini, yang di atas saya, keduanya saya bikin atas nama kas Tera. Nah dari kas dan ini ya dibikin lagi member ke 5 orang ini, 5 orang warga ini. Nah tiap belanja 5 warga itu kan nih ada bonus poin yang 3.000 per bulan. Ini dimasukin 3.000-nya ke kas ini, masuknya ke kas nggak langsung ke saya. Makanya ini mungkin nggak usah kita ngumpulin, Tapi dapat dari tapi Pak, kalau bisa mah yang pertama ya pribadinya jangan dulu dimasukkan ke kas. Kali nanti untuk bukti pada orang lain. Ini melihat 3.000 juga asli gitu. Itu tuh Amplopnya gitu maksudnya. kalau yang kas itu kan apa bonus belanja aja gitu. Bonus belanja sama royalti. Sama royalti. Iya. Ini merokok 30 bungkus. Pribadinya dapat 3.000. Naik ke kas kan 3.000 secara otomatis. Kali 5 15.000. Tambah royalti 25 40.000. Ini tutupin aja kasnya 30 bungkus. Jadi pribadi kasnya 30 bungkus itu. Kan mungkin Bapak dapat sehari sebungkus, kalau dia Kang, pakai saringan tuh? iya kok iya. Iya, jadi gambarnya gitu. iya Pak ya. Makanya Itu bisa kan juga kalau Orang kita tuh begini. Jadi saya itu kan teman-teman kan sampai ngobrol begini tuh. Oke aja. Nah, saya nggak tahu Langsung kita Kita sob. teman-teman ngerokok kan itu karena saya ngerokok yang banyak kan otomatis kayak gitu kan nggak main-main kayak ini bisa begitu dan bisa.
Nah, terus kan berjalannya waktu mungkin kan teman-teman ini kan ada perubahan. Nah dia kan pengen beli juga kan kalau enak sih. Kayak gini Kan rokoknya kan jadi rencana sistemnya begitu sih. Saya akan beli itu buat rokok saya aja kan gitu kan. Iya. Tapi saya kan sering pasti bawa nih balik bungkus nih karena teman-teman kan otomatis ngerokok bareng nih gitu. pancing dikit. Iya gitu. Mas nanti Cuman dihitung-hitung ya saya ngerokok juga saya kan karena saya rokok kan. Rencana seperti itu. Kan teman-teman kan karena enggak ngerokok kalau nggak ngicipin dulu kan otomatis nggak bakalan iya makanya saya rencana begitu nanti di sana di saling tuh bro. bawa di mobil itu Maksudnya sama-sama jual gitu. enggak Jual enggak itu kan rokok saya Pancingan aja. saya mah itu punya saya kan rokok saya biasa setiap hari ngerokok ya Iya. karena teman kan masa saya ngomong begini enggak saya nggak bawa rokok mana gitu kan nggak tahu gitu maksudnya seperti itu. Nanti bisa sambil bawa itu, nanti bawa manfaat produk nih. Itu ya saya ngobrol kan itu sama ngobrol aja Ya, misalnya ada teman saya, apa? Rik, apa sok? Apa ini? Apa propos lah ya? Misalnya buat tarikan itu, misalnya saya beli ke Abrudi bisa ya? Iya. Itu ya. Karena stok di sini mah. stop di sini. Kalau ini kan aman poinnya. Nanti juga udah harga distributor dari kantor langsung. Berarti bah kita kan kalau udah pengen kayak ada penghasilan otomatis kan kita bikin member dulu kan bang, gitu kan. Kalau kita secara umum aja beli kan nggak ada itunya kan nggak masuk kan pokoknya. Pertama kan gini, kalau kita beli itu harga konsumen. Harga konsumen kayak propos itu 26.000. Nah, kalau kita daftar jadi mitra atau jadi distributor, itu kan dapat kartu. Kartu ini kan ada nomor ID, ada apa. Nah, itu kan nanti didaftarin jadi mitra TSI. Nah, kalau sudah jadi mitra TSI atau jadi distributor itu kan yang tadinya beli harga 26, sekarang harga distributor jadi 23.500. Nah, itu 23.500 itu apabila beli per slot. Namun kalau per bungkus itu harga 24.000 gitu. Nah, dari 26 ke 24 Assalamualaikum. itu sudah selisih 2.000. Nah, 2.000 itu kali 30 hari itu udah 60. Alhamdulillah, gimana? 60.000 Kabarnya Iya, semuanya? iya, kan. Nah, sudah gitu kita belanja dapat bonus kalau 30 bungkus itu kan 3.000. Berarti 60 ditambah Sekarang 3.000 kan lagi ya. di ini lagi di Indramayu pak. Kalau kita beli sendiri kan ditambahin 2.000 kan bang per bungkus, tapi kalau kita harga member kan dikurang 2.000 kan ya. Itu kan udah dapat 60 itu Iya. kita tuh. Kalau kita biasa rokok sendiri kan Barusan ini baru beres. Ini tuh peluangnya bagus. Gimana pak? Apalagi rokok. Ini sama Pak Cahya nih Ya, mas. gitu. Ini rokoknya banyak Nah, manfaatnya. gimana? Makanya ya susah kalau belum nyoba, belum dirasakan Iya. sendiri. 13, Pak. Ngomong kayak apa juga nggak bakal makanya percaya. mungkin. makanya saya buat rencana tuh saya bawa di mobil kan di mobil Iya. gitu kan karena otomatis sih Mungkin kalau ya. kita nggak bawa kan Iya. apa yang dibicarakan Kayak tadi untuk kasgang. Nah, kasgang itu kan saya kan yang di atas Ya. posisi, ya kan? Posisi saya di atas. Nah, saya beli kartu sendiri atas nama Ya. Cangkir 8. Delapan. Nah, Cangkir 8. Nah, nanti warga Oh sini jadi yang 7 pak dari yang PDM. mau Biasa ikut Jadi jadi yang distributor 3 pak nanti dari bawa saya gitu kan. Cangkir 8 Cangkir itu 8 itu. Yang 2 pak dari Kang Usep gitu. kan si A, si B, si C. Nah, ini dapat 3.000. Nah, kan yang di atasnya kan dapat. Kirain dari PDM semua. Ikannya ke kas gang itu yang 3.000 aninya tuh. Namanya tanpa anu juga ini Oh, kan iya.
kumpul. Katanya kalau dari PDM harus lebih dari 3 pak, Mbak. 15 ya. 3.000 Kali 5. Ya harganya kalau pingin stokis katanya saya tadi bel ya. 15.000. Saya juga sempat gak enak. Masa sih PDM udah mau ngomongin harga stokis kan itu teman saya, mitra saya baru merintis kata saya. Lumayan. Pak Abah ini sudah aturan katanya. Itu Nggak cuma bisa rokok katanya. aja, Pak. Pada Harus rokok. 3 pak ke atas kan gitu. Bu. Jadi uang artinya uang tambahan sia-sia lah. Daripada kita beli rokok biasa kan nggak ada begitu ya. Iya minimal kalau ingin harganya dikasih harga stokis. Baunya lain udah ya? Hah? Baunya lain. Iya, iya. Gimana? Gitu. Iya. Gambaran Iya, kasarnya saya di sini. Saya bikin kas gitu kan. Kas lingkungan. Didaftarin member, bikin member atas nama Ya. kas cengkir. Nah, Dari mana tuh, Pak? nanti ada yang mau anu lagi. Ini dibikin di sini di bawah. Dari mana itu? Di Malang, di C. Ini nanti nomor aja sama Agung nih sebentar. Ini kan tiap hari rokok. Ini dapat 3.000. Kesininya dapat 3.000. Ini 3.000. Kasih 3.000. 3.000 kali 5, 15.000 sebulan. Kita ngerokok dapat Nah, ada tambahan kas dapat kan Bang? Iya kan? iya. Mana? Ya. 15.000. Saya Nggak Pak. bisa kasih nggak kan Bang? Tahun udah Oh, saya masukin dulu Pak. Iya, siap. Ya, ya, 150.000 lebih. 180. Ya. Iya, 180. Kantong ngumpulin lagi tanpa ngambilin sumbangan dari Ini rumah-rumah. baru dari 5 orang aja ini. Makanya kalau misalkan Di sini semua atau sebagiannya masuk ke ini lumayan kasnya nih tanpa perlu tinggal bobok ini kita ngerokok, ada kegiatan ya kan Bang? Kita ngerokok tapi ada buat kas lingkungan. Tapi kalau kita ngerokok rokok biasa kan kita kan ya dapat Nggak apa-apa. ada apa. jadi ke anu nggak oh, ke Iya, kebayang. Terus gini mas, saya pasarin nih. Misalnya pokoknya habis nih sama stokis apa propos. Saya beli sama Mas Roman, Mas Budi, saya dapat apa tuh mas? Mas Ari, kalau konsumen itu kan harganya harga 26.000. Kalau sudah jadi member dapat harga 24.000, berarti kan hemat Ada 2.000. Sudah begitu dapat bonus belanja 100 rupiah per bungkus. Nah, kalau kita sebulan merokok 30 bungkus berarti kan dapat 3.000 bonusnya. Ya tapi dapat 3.000. Nah, kalau kita ngajak orang lagi Temen. untuk masukin ke member lagi itu dapat lagi. Temen yang merokok lagi bonusnya temen ya bonusnya kita kebagian. Itu juga lagi. Pak ya, itu kan. Makanya kalau mau terbikin kas, nah terusnya nanti tuh bonus Dengan sendirinya rokok, itu dengan sendirinya masuk kas ke lingkungan itu ini. masuk juga ya? Jadi sistem gitu ya. Coba supaya jelas. Ya kita kan Pak, dulu kan selama 20 tahun rokok biasa kan nggak ada dapat apa-apa ini Pak. Dulu. Ya kan dulu kan? Ya. Sama saya juga. Iya. Ya rupanya Marlboro. Masa? Kita suka Keringat bau. Itu kalau Marlboro katanya loh, bukan bako katanya, kertas tisu katanya. Marlboro merah nih. Semua yang Marlboro dari Indonesia bukan tembakau itu Pak. katanya kertas tisu sama kardus. Ya, Iya. Nah, wah. Itu bocah ya. ambil apa aja Pak? Biar saya ada. Ambil. Saya mau punya pesantren Pak, punya pesantren teman saya. Ini disistemkan ya, kan udah berapa kali bikin kas tidak berjalan terus Pak. Oh ternyata ketika dilihat, jadi yang ngurusin kasnya itu tidak dapat keuntungan sama sekali. Jadi mikirnya gini, ini keuntungan untuk bersama tapi yang urus saya. Jadi akhirnya ini, jadi pada malas yang ngambilinnya, pada malas. Kadang-kadang juga kasnya nggak ada ya, bilangin.
Nah semenjak saya membuat sistem seperti itu kemarin, alhamdulillah saya itu punya kas DKM berapa, ada yang tiap bulan tuh ada yang 30.000, ada yang 40.000 tiap bulan loh Pak. Yang udah besar mah ini kas teman saya itu satu bulan dia dapat 4 juta kasnya, nggak sengaja nyelengin 500